Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Syahira Amril dengan NIM 2209844. Saya berasal dari program studi Sistem Telekomunikasi Universitas Pendidikan Indonesia. Saat ini saya akan mempresentasikan laporan riset magang P3NK yang saya lakukan pada Pusat Riset Telekomunikasi, Badan Riset dan Inovasi Nasional. Untuk penelitian saya pada semester ini adalah Hybrid Mamba Transformer Network for Equitable Real-Time Perception in Intelligent Transportation System. Penelitian ini bermula dari penggunaan data LIDAR Velodan VLP-16 yang memindai 360 derajat, namun memiliki kepadatan titik relatif rendah. Kondisi ini menyulitkan ekstraksi fitur spesial, terutama untuk objek kecil seperti pejalan kaki, sepeda. Oleh karena itu, fokus riset diarahkan pada pemilihan arsitektur model yang mampu menjaga keseimbangan antara akurasi deteksi dan efisiensi komputasi untuk skenario real-time. Dan untuk arsitektur yang saya gunakan terdiri atas 4. Yang pertama, dan 4 arsitektur ini dipilih untuk membandingkan trade-off antara performa dan efisiensi, mulai dari baseline yang ringan hingga pendekatan modern yang lebih kuat secara representasi. Yang pertama adalah arsitektur A, yaitu Paint Pillars. Paint Pillars digunakan sebagai baseline karena ringan dan telah tervalidasi di penelitian BRIN maupun penelitian internasional. Model ini memiliki kompleksitas OL kali D yang linear terhadap jumlah pilar sehingga cepat dan efisien, namun terbatas dalam menangkap dependensi spasial jarak jauh. Selanjutnya, arsitektur B, transformer. Transformer dipilih untuk mengukur kekuatan konteks global melalui cell of tension. Namun, kompleksitasnya OL kuadrat kali D membuat biaya komputasi meningkat drastis saat jumlah token besar sehingga menjadi tantangan untuk aplikasi real time. Yang ketiga adalah arsitektur Mamba atau disebut State Space Model. Mamba dipilih sebagai inovasi utama karena menawarkan pemodelan dependensi jangka panjang dengan kompleksitas OL kali N kali D yang tetap linear terhadap panjang urutan. Ini menjadikannya lebih ramah real-time dibanding transformer, sekaligus relevan karena masih jarang diterapkan pada deteksi objek 3D. Yang keempat adalah arsitektur hybrid. Hybrid ini adalah menggabungkan 2 blok Mamba dan 1 blok transformer untuk menjaga efisiensi linear sekaligus mempertahankan konteks global. Pendekatan ini dirancang untuk mencari keseimbangan antara performa dan efisiensi komputasi. Lanjut ke metodologi. Di sini ada pipeline yang saya buat. Untuk menjelaskannya, sini ada dataset, train dan val, training dan validation yang sebagai input masuk ke extract feature. Dari extract feature ini masuk ke di penelitian ini memiliki 7 feature dan masuk lagi ke normalize feature, input 7 dimensi feature, linear embedding. Lalu di sini jika arsitektur A akan menggunakan pilar feature network, sedangkan arsitektur B akan menggunakan transformer encoder and layers, dan arsitektur C akan menggunakan Mamba block kali N, dan arsitektur D yaitu hybrid akan menggunakan Mamba block dengan 2 layar dan transformer layer dengan 1 layar. Dan setelah itu akan berlanjut ke intelligent fusion hanya untuk arsitektur D, dan di sini saya menggunakan activation GLU, dan setelah itu untuk kelasnya saya menggunakan softmax. Untuk bagian regresi atau beboboxnya, saya menggunakan regression. Dan untuk menghindari, dan di sini juga ada yang namanya class imbalance karena dari data yang kami gunakan itu memiliki 6 objek dan terdapat objek minor yaitu adalah chart atau bisa disebut juga gerobak. Nah, di sini saya menggunakan uh, Consistent learning. Consistent learning itu dengan sistem pembobotan. Jika misal chart itu memiliki 153 objek, nah di sana berarti sedangkan data mayoritasnya adalah wall sekitar 1850-an yang memiliki data mayoritas. Jadi pada konsensitif ini akan memberikan bobot hukuman terhadap chart lebih besar daripada wall karena ini berguna untuk agar model dapat mempelajari dan mentraining tahu bahwa itu adalah chart. Nah, setelah itu untuk backward pass menggunakan Adam W, schedule menggunakan reduce aileron plantain, dan setelah itu masuk ke parameter-parameter yang digunakan untuk training proses. Dari situ disimpan trained model disimpan
dan keluar sebagai trained model. Dan dari situ kita menggunakan dataset testing sebagai input dan trained model tadi masuk ke testing dan terjadilah forward pass dan di sana muncul metric evaluation pada program testing ini. Metric evaluation ini terdiri dari latensi, akurasi, recall, FPS, precision, F1 score, MAE, MAP, RMSE, IOU, dan setelah itu baru muncul visualization. Lanjut ke hasil yang didapatkan dari hasil utama dari penelitian ini yaitulah training result. Training result dari point pillar dapat dilihat dari sini yang awalnya 35 sampai dan memiliki final 79,2%, sedangkan transformer 99,4%, Mamba 99,4%, hybrid 99,4%, dengan epoch yang point pillars menggunakan epoch 90, transformer 93, Mamba 46, hybrid 46. Lanjut. Dan untuk testing, di sini terlihat bahwa hybrid adalah model yang paling bagus di dalam penelitian ini karena menggunakan dua keunggulan dari transformer dan mamba tersendiri. Di sini untuk human diungguli oleh hybrid dengan precision sebanyak 0,988, recall juga 0,997, F1 score 0,9, IOU 0,9, dan AP 0,99. Begitu juga dengan pesepeda, dua objek ini mungkin lebih riskan terhadap kehidupan nyata karena akan mengakibatkan kesalahan yang lebih fatal. Untuk MEANS, point pillar 0,2 terhadap precision 0,704, recall 0,735, F1 score 0,712, IOU 0,004, dan AP 0,001. Nah, untuk point pillars ini kenapa sih datanya hasilnya sangat kecil gitu. Di sini point pillars ini bisa dikatakan tidak cocok dengan data yang kami punya yang memiliki karakteristik sangat sparse dan memiliki class imbalance. Nah, dari situ di sini untuk bagian classification-nya, Pempilas memiliki nilai yang cukup 0,7, sedangkan di bagian regression-nya 0,0. Jadi bisa dikatakan model Pempilas bisa mendeteksi, bisa mengklasifikasi, tapi tidak bisa mengetahui di mana objek itu berada. Dan lanjut untuk hybrid tetap masih mengungguli dari 6 objek tersebut dengan precision 0,9, recall 0,9, F1 score 0,9, IOU 0,82, dan average precision 0,864. Dan pada consecutive learning, ini mendukung deteksi yang lebih seimbang antar kategori. Selanjutnya, kesimpulan pertama, Mamba terbukti sebagai alternatif efisien terhadap transformer. Kedua, hybrid memberikan keseimbangan terbaik antara akurasi dan efisiensi. Ketiga, consecutive learning efektif untuk data yang tidak seimbang secara keseluruhan. Pendekatan ini menunjukkan potensi kuat untuk sistem deteksi 3D real time. Dan penelitian ini sudah disubmit tanggal 27 November kemarin pada Journal of Intelligent Transportation System, Taylor and Francis. Lanjutnya untuk timeline magang P3NK BRIN bisa dilihat di sini dengan jumlah 71.400 menit dan 25 minggu. Submit jurnal 1 dari bulan Juli sampai bulan Desember, yaitu submit ke Journal of Intelligent Transportation System pada tanggal 27 November 2025. Dan saya melakukan 2 kali reviewer yang diundang oleh jurnal IJIT, Jurnal International Research System IJIT. Baik, sekian dari presentasi saya terhadap laporan akhir magang P3NK, Badan Riset dan Inovasi Nasional. Jika ada kesalahan kata, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.